Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue akan menjelaskan salah satu topik yang udah ketunda dari tahun 2019, yaitu topik tentang mekanik sihir di Overlord. Sebelumnya gue udah sempat ngebahas tentang Wild Magic, tapi masih ada banyak mekanik lain yang belum gue bahas seperti Martial Arts, Tier Magic, Super Tier Magic, hingga Meta Magic. Nah, khusus untuk video tentang Magic, hampir semua informasinya akan gue ambil dari Wikifandom. Karena salah satu alasan kenapa gue nunda pembahasan Magic sampai sekarang, ya dikarenakan semua informasi tentang Magic terlalu luas dan sulit untuk dirangkum. Mirip-mirip dengan alasan kenapa gue belum buat pembahasan profil Ainz sampai sekarang. Karena Ainz terlalu sering muncul sehingga terlalu banyak informasi yang tersebar. Jadinya sulit untuk dirangkum. Oke, di video kali ini mari kita bahas tentang Meta Magic. Istilah Meta Magic diambil dari mekanik game Dungeons and Dragons. Mungkin kalian pernah mendengar Ainz menggunakan sihir Maximize Magic, Widen Magic, Triplet Magic. Nah, semua istilah itu yang disebut sebagai Meta Magic. Ini adalah semacam enhancement yang bisa dipasangkan ke dalam sihir sehingga efek dari sihir itu bisa diatur dengan tujuan tertentu sesuai dengan Meta Magic yang digunakan. Kalau ngikutin mekanik di D&D, Meta Magic tidak bisa ditumpuk dengan efek Meta Magic yang sama. Contoh adalah menumpuk Triplet Magic 2 kali sebelum menggunakan sihir. Tapi setidaknya Meta Magic bisa ditumpuk dengan Meta Magic lain. Contoh seperti Maximize Triplet Magic. Triplet Maximize Magic Explode Mind. Kemudian, sihir yang sudah dipasangkan dengan Meta Magic bisa disimpan ke dalam scroll, potion, ataupun tongkat sihir. Lalu jika ingin digunakan, si Magic Caster tidak perlu lagi mengulang penggunaan Meta Magic karena Meta Magic tersebut sudah tersimpan di dalam item itu. Nah, kalau contoh yang digunakan di sini adalah Magic Item berisi sihir Maximize Magic Greater Lethal. Ini adalah item yang Ainz gunakan untuk mengisi darah ketika dia melawan Shaltir di volume 3. Tapi di bonus volume, Ainz menjelaskan kalau Meta Magic tidak bisa dipasangkan ke dalam kristal sihir kecuali Widen Magic. Mekanik berikutnya adalah Meta Magic tidak bisa dipasangkan ke sihir pemanggilan. Tapi kalau kalian baca di Overlord Blu-ray 6, di sini Ainz menggunakan Meta Magic Extend ketika menggunakan sihir Blessing of Titania yang mempunyai efek untuk memanggil peri kecil. Jadi ada kemungkinan kalau Meta Magic di Overlord bisa dipasangkan ke sihir pemanggilan atau mungkin sama seperti Widen Magic, Extend Magic adalah pengecualian untuk sihir pemanggilan. Kemudian, Meta Magic tidak bisa dipasangkan ke skill yang aktif dan pasif. Lalu Meta Magic juga tidak bisa digunakan untuk mengubah buff ataupun debuff. Oke, itu tadi penjelasan mengenai Meta Magic. Sekarang, akan gue sebutkan beberapa Meta Magic yang sudah diketahui. Pertama adalah Boost Magic. Ini adalah Meta Magic yang bisa memperkuat sihir dan membuat sihir tier rendah menjadi tier tinggi. Contoh, ketika melawan Shaltir, Ainz menggunakan Triplet Maximize Boosted Magic Arrow. Di sini dijelaskan kalau Boost Magic secara sementara membuat sihir Magic Arrow yang awalnya adalah sihir tier 1 menjadi setara dengan sihir tier 10. Triplet Maximize Boosted Magic Magic Arrow. Kedua adalah Delay Magic. Ini adalah mekanik yang membuat pengaktifan sihir dapat ditunda hingga durasi tertentu. Kalau di anime, sihir ini digunakan di bagian akhir season 3 ketika Ainz duel melawan Gazev. Di sini, Ainz menggunakan Delay Magic True Death untuk menunda pengaktifan sihir True Death hingga durasi sihir Time Stop berakhir. Delay Magic True Death. Ketiga, Extend Magic. Ini adalah Meta Magic yang dapat menambah durasi suatu sihir. Contoh, Ainz pernah menggunakan Extend Magic Light of Yatagarasu dan Extend Magic Blast of Titania di Overlord Blu-ray 6. Keempat, Maximize Magic. Ini adalah Meta Magic yang dapat meningkatkan daya serang suatu sihir. Meta Magic ini juga adalah yang paling sering dipakai dan paling sering kita dengar di anime. Contoh, Ainz dan Shaltir berkali-kali menggunakan Meta Magic ini ketika mereka bertarung, seperti Maximize Magic Vermilion Nova, Maximize Magic Reality Slash, dan Maximize Magic True Dark. Maximize Magic Brilliant Radiance. Selain itu, Evelai juga menggunakan Meta Magic ini, yaitu ketika dia bertarung melawan Demiurge di season 2 episode 11. Maximize Magic Shadowback Shot. Nah, informasi ini mengonfirmasi kalau penduduk asli New World juga bisa menggunakan Meta Magic. Tapi kalau kita menggunakan Evil Eye sebagai contoh, sepertinya dia jarang banget menggunakan Meta Magic ini. Padahal ketika pertarungan Shaltir melawan Ainz, hampir semua sihir yang digunakan memiliki Meta Magic. Ini artinya ada batasan dalam penggunaan Meta Magic yang membedakan antara Magic Caster level rendah dengan Magic Caster level tinggi, entah dalam konsumsi mana ataupun yang lain. Kelima adalah Over Magic. Ini adalah Meta Magic yang mengizinkan pengguna untuk bisa menggunakan sihir satu tier di atas kemampuannya, tapi dengan membayar mana yang sangat besar. Meta Magic ini sempat digunakan di volume 4 ketika Kokyutos bertarung melawan Lizardman. Di sini, Sariusu menggunakan Over Magic Must Like Cure Wounds untuk menyembuhkan rekan-rekannya. Over Magic Must Like Cure Wounds.
Nah, yang menarik, Kokyutos ngomong kalau dia tidak pernah mendengar nama Meta Magic ini. Jadi ada kemungkinan kalau ini adalah Meta Magic original buatan penduduk New World. Atau kemungkinan lainnya, Kokyutos sejak awal memang tidak tahu banyak tentang Meta Magic. Keenam, Penetrate Magic. Ini adalah Meta Magic yang meningkatkan kemungkinan suatu sihir untuk bisa menembus Magic Defense dan Resistance musuh. Meta Magic ini sempat digunakan Evil Eye di Season 2 ketika melawan Demiurge, yaitu Penetrate Maximize Magic Crystal Dagger. ペネトレートマキシマイズマジッククリスタルダガー。 Selain itu, Shaltir juga menggunakan Meta Magic ini ketika dia membantai para bandit di dalam gua. Nah, sihir yang Shaltir digunakan adalah Penetrate Magic Implosion. Ketujuh, Silent Magic. Ini adalah Meta Magic yang dapat mengizinkan pengguna untuk bisa menggunakan sihir tanpa perlu melafalkan mantra, sehingga pengaktifan sihir ini tidak dapat dibatalkan. Kalau di cerita isekai lain, biasanya Meta Magic ini disebut sebagai Chainless Magic. Meta Magic ini digunakan di volume 4 ketika pertarungan Igufa melawan Zaryusu. Nah, karena sihirnya tidak dilafalkan, mungkin kalian tidak sadar kalau Igufa menggunakan Silent Magic di scene ini. Selain itu, Ainz juga menggunakan Silent Magic Time Stop ketika dia bertarung melawan Gazef di volume 9. Makanya pada saat itu, secara tiba-tiba Ainz bisa menghentikan waktu. Kedelapan adalah Twin Magic. Sesuai namanya, ini adalah Meta Magic yang mengizinkan pengguna untuk bisa menggunakan sihir yang sama sebanyak 2 kali tanpa perlu menggunakannya lagi. Tapi, kemungkinan Meta Magic ini hanya terbatas untuk tipe sihir yang memunculkan single objek. Contoh adalah Twin Maximize Magic Chain Dragon Lightning yang Nabe gunakan di volume 2 untuk menghancurkan Skeletal Dragon. ツインマキシマイズマジックチェインドラゴンライトニング。 Dilihat dari sihir ini, Nabe memunculkan 2 sihir berbentuk naga petir. Lalu, Twin Maximize Magic Electro Spare. Ini juga adalah sihir yang Nabe gunakan di volume 2. Dan di sini, Nabe memunculkan 2 sihir berbentuk bola petir. ツインマキシマイズマジックエレクトロスフィア。 Kesembilan, Triplet Magic. Efeknya mirip seperti Twin Magic, tapi Triplet Magic dapat memunculkan sihir yang sama sebanyak 3 kali. Contoh, ketika melawan Shaltir, Ainz menggunakan Triplet Maximize Magic Explode Mine. Ini adalah sihir yang membuat Ainz bisa meledakkan ranjau. Nah, karena sihir ini dipasangkan dengan Meta Magic Triplet, jadi Ainz bisa memasang hingga 3 ranjau sekaligus. Makanya di scene ini kita bisa melihat ada 3 ledakan. Contoh lainnya, Ainz menggunakan Triplet Maximize Magic Call Greater Thunder. Nah, dikarenakan efek dari Meta Magic Triplet, makanya di sini kita bisa melihat Shaltir terkena 3 hantaman petir sekaligus. Satu contoh lagi, Ainz menggunakan Triplet Magic Greater Magic Seal. Sihir ini membuat Ainz dapat mengaktifkan 1 lingkaran sihir, tapi karena dipasangkan Meta Magic Triplet, jadinya Ainz bisa mengeluarkan hingga 3 lingkaran sihir sekaligus. Lanjut, yang ke-10 adalah Widen Magic. Ini adalah Meta Magic yang dapat meningkatkan radius suatu sihir. Ainz menggunakan Meta Magic ini ketika dia bertarung melawan Shaltir. Di sini, Ainz menggunakan The Goal of All Life is Death dengan sihir Widen Magic Cry of Banshee. ワイデンマジッククライオブザバンシー。 Lalu, Ainz juga sempat menggunakan Widen Magic Shark Cyclone ketika dia bertarung melawan Elder Coven Dragon Lord di Overlord bonus volume. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan, selebar apakah radius yang ditingkatkan dari efek Widen Magic? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membandingkan jarak dari suatu sihir ketika dipasangkan dengan Widen Magic dan ketika tidak dipasangkan dengan Widen Magic. Nah, hanya ada satu sihir yang cocok dengan kriteria ini, yaitu Shark Cyclone. Penggunaan Shark Cyclone pertama ada di pertarungan Ainz melawan Shaltir. Ini adalah sihir berbentuk tornado dengan tinggi 100 meter dan lebar 50 meter. Lalu Shark Cyclone kedua digunakan di bonus volume, di mana sihir ini dipasangkan dengan Widen Magic yang menghasilkan tornado dengan tinggi 200 meter dan lebar 100 meter. Dengan contoh tadi, bisa diambil kesimpulan kalau mungkin saja Widen Magic meningkatkan radius suatu sihir hingga 2 kali lipat. Nah, karena radius Cry of Banshee setelah dipasangkan Widen Magic adalah 100 meter, ini artinya kemungkinan radius asli dari Cry of Banshee hanyalah 50 meter. Dan Meta Magic terakhir yang sudah diketahui adalah 5 Elements. Meta Magic ini diperkenalkan di volume 13, dan menurut gua, ini adalah Meta Magic yang paling gak jelas. Sesuai namanya, sepertinya 5 Element adalah sebutan untuk 5 prinsip atau 5 aliran yang digunakan oleh spiritual Magic Caster. Di sini dijelaskan kalau Raja Zern adalah penganut aliran Yin, dan neneknya adalah penganut aliran Yang. Jadi dengan informasi ini, kita pun sudah tahu 2 nama aliran dari Meta Magic 5 Elements, yaitu Yin dan Yang. Untuk efeknya masih belum dijelasin, tapi sepertinya Meta Magic ini bisa saling membatalkan satu sama lain. Contoh, jika penyerang menggunakan Yin 5 Element Lightning Claw, maka sihir itu bisa dibatalkan jika musuh menggunakan Yang 5 Element Lightning Claw. Selain itu, Meta Magic 5 Element tetap bisa digunakan tanpa harus ditambah dengan efek Yin ataupun Yang.
Contoh adalah 5 Elements Soften Steel dan 5 Elements Call the Lightning Lord. Nah, kalau kita lihat karakter Sith Raja Zern, di sini tertulis kalau dia memiliki kelas sebagai 5 Elements User dan Yin Master. Jadi ada kemungkinan kalau meta Magic 5 Elements hanya terbatas untuk Magic Caster yang memiliki kelas sebagai 5 Elements User. Selain itu, untuk menggunakan suatu aliran, sepertinya sang pengguna harus memiliki kelas khusus, seperti Yin Master untuk bisa menggunakan meta Magic Yin. Nah, itu tadi semua list meta Magic yang sudah diketahui atau setidaknya tertulis di dalam Wiki Fandom. Mungkin saja di volume 15, 16, dan 17 kita akan melihat meta Magic yang baru. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Sierra. Bang, request fakta menarik anime Gintama. Kapan-kapan deh. Gue belum niat maraton Gintama loh. Atau gini, lu kasih gue link deh nonton Gintama yang legal di mana. Dan ada dari Unknown God. Bang, mau nanya tentang Evil Eye yang dapat ring Ainz Olgon itu gimana ceritanya? Oke, cerita tentang Evil Eye yang dapat ring Ainz Olgon itu ada di Overlord bonus volume. Intinya, Ainz terkirim ke New World tanpa Nazarik dan bertemu Evil Eye. Nah, mereka berdua berpetualang bersama. Lalu Ainz pun merasa kalau Evil Eye adalah orang yang cocok untuk gabung ke dalam Nazarik. Apalagi Evil Eye adalah vampir yang berarti dia memenuhi syarat sebagai heteromorphic. Tapi, bukannya menjadikan Evil Eye sebagai member Ainz Olgon ke-42, Ainz justru memutuskan untuk membuat lagi dari awal dengan membentuk guild bernama New Ainz Olgon, di mana dia dan Evil Eye adalah dua member pertama. Barulah di sini Ainz memberikan Evil Eye cincin Ainz Olgon sebagai bukti keanggotaannya. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.